Ya, mediasi menyoroti proyek kereta cepat Indonesia Wush yang kini tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Laman Singapura Channel News Asia atau CNA menulis laporan berjudul Wush Indonesia's High Speed Rail Project under probe by Anti-Graft Agency. CNN menyebut jalur sepanjang 142 km dari Jakarta ke Bandung yang menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara mulai beroperasi komersial sejak tahun 2023 dan mengangkut 20 hingga 30 ribu penumpang setiap hari. Proyek ini menelan biaya sekitar 7,3 miliar dolar Amerika atau setara 120 triliun rupiah dengan 3/4 pendanaan berasal dari pinjaman bank pembangunan China. KPK diketahui mulai mengumpulkan data sejak awal 2025 dan kini investigasi awal sedang berlangsung. Media itu juga menyinggung pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut biaya konstruksi Wush mencapai 52 juta dolar per kilometer, jauh lebih mahal dibanding proyek serupa di China yang hanya 17 hingga 18 juta dolar per kilometer. KPK menyatakan akan bertindak sesuai prosedur dan meminta Mahfud menyerahkan data resmi yang dimilikinya. Sementara Mahfud menegaskan penegak hukum seharusnya bisa menindaklanjuti dugaan pelanggaran tanpa laporan resmi dan menyatakan siap memenuhi panggilan KPK jika diperlukan. Sorotan serupa juga datang dari media Vietnam Plus yang menulis bahwa penyelidikan kasus ini masih pada tahap awal dan KCIC menyatakan siap bekerja sama dengan KPK dalam proses hukum yang berjalan. Kita akan lanjut ke hot news berikutnya, heboh sumber air Aqua. Masyarakat tengah dihebohkan dengan kabar salah satu produk air minum Aqua yang disebut berasal dari sumber bor dan bukan dari sumber air pegunungan. Viralnya isu ini membuat banyak warga kini juga mempertanyakan sumber air minum isi ulang yang beredar di pasaran. Pantauan CNBC Indonesia di sejumlah depot air isi ulang di Depok, Jawa Barat menunjukkan beragam asal sumber air. Sebagian pedagang mengaku mengambil dari mata air pegunungan di Bogor Selatan, namun ada juga yang memakai air sumur bor dan PDAM dari kawasan Sentul, Bogor. Salah satunya diungkap Sapitra, pedagang air isi ulang yang mengklaim sumber air tokonya berasal dari Pegunungan Salak dengan kualitas yang disebut terjamin dan tidak sembarangan. Di tokonya harga air mineral isi ulang dijual Rp7.000 per galon, sedangkan air reverse osmosis atau RO yang telah disaring dari bakteria dan bahan kimia mencapai Rp11.000. Pedagang lain Kurniawan juga menyebut air di tokonya berasal dari daerah Cihideng, Bogor Selatan dan menegaskan 100% mengambil dari air pegunungan. Namun ia mengakui ada juga gerai isi ulang lain yang mengambil air dari kawasan Sentul, sebagian sumbernya bukan dari pegunungan melainkan sumur bor atau PDAM. Sementara itu pengusaha depot air isi ulang Yosep menjelaskan sumber air bervariasi tergantung wilayah. Di Jawa Barat umumnya berasal dari Bogor yang punya banyak sumber mata air pegunungan maupun sumur bor dengan air pegunungan dinilai lebih segar dibanding air PDAM. Kita lanjut ke berita hot news berikutnya yaitu polisi gerebek markas geng kriminal raksasa. Sedikitnya 64 orang tewas dalam operasi polisi paling mematikan di Rio de Janeiro, Brazil. Penggerebekan besar-besaran ini menargetkan geng kriminal Komando Vermelho hanya beberapa hari menjelang acara global terkait iklim seperti KTT C40 dan Earthshot Prize Pangeran William. Pemerintah negara bagian Rio menyebut operasi yang digelar Selasa 28 Oktober 2025 sebagai yang terbesar dalam sejarah melawan geng narkoba tersebut. Gubernur Rio, Claudio Castro mengkonfirmasi korban tewas termasuk 4 petugas polisi dengan total korban lebih dari 2 kali lipat operasi paling mematikan sebelumnya. Sebanyak 2.500 personel keamanan dikerahkan di kompleks favela Alemão dan Penha dekat Bandara Internasional Rio. Polisi merilis video yang menunjukkan tersangka menggunakan drone bersenjata granat dan melarikan diri ke hutan di sekitar lokasi. Selain korban jiwa, 81 orang ditangkap dalam operasi yang menargetkan gembong narkoba dan jaringan pencucian uang. Namun operasi bergaya militer ini menuai kritik tajam dari kelompok masyarakat sipil. Direktur Soudapas Carolina Ricardo menyebutnya sebagai tragedi dan menilai pendekatan tersebut gagal menargetkan akar masalah perdagangan narkoba. Sementara itu, Menteri Kehakiman Brazil Ricardo Lewandowski mengaku pemerintah federal tidak menerima permintaan dukungan apapun sebelum operasi berdarah itu dilakukan. Bentrokan juga menyebabkan puluhan sekolah tutup, layanan medis terganggu dan kemacetan di berbagai wilayah kota. Rio de Janeiro yang baru menjadi tuan rumah KTT BRICS pada Juli lalu kini bersiap menyelenggarakan KTT Global C40 dan Earthshot Prize sebagai bagian dari rangkaian menuju KTT Iklim PBB COP30 di Belém November mendatang.
Kita ke berita terakhir di Hot News CNBC Indonesia, Boeing cetak rugi besar-besaran. Perusahaan penerbangan Amerika Serikat Boeing kembali mencatat kerugian besar pada kuartal ketiga tahun ini. Kerugian mencapai 5,4 miliar dolar Amerika atau sekitar 88 triliun rupiah, terutama akibat penundaan program pesawat 777X yang terus berlarut-larut. Meski begitu, pendapatan Boeing naik 30% menjadi 23,3 miliar dolar Amerika atau sekitar 380 triliun rupiah, didorong peningkatan pengiriman pesawat komersial. Namun, kinerja itu masih dibayangi beban satu kali hampir 5 miliar dolar untuk program 77 kali yang tertunda karena sertifikasi panjang oleh otoritas penerbangan Amerika Serikat. CEO Boeing Kelly Ortberg mengatakan pihaknya kecewa atas penundaan jadwal 77 kali, namun menegaskan pesawat tersebut menunjukkan performa baik dalam uji terbang. Ia menambahkan perusahaan berhasil mencatat arus kas bebas positif dan menyebut persetujuan peningkatan produksi 737 MAX oleh FAA sebagai tanda kemajuan perusahaan. Meski demikian, Ortberg mengakui pemulihan Boeing masih panjang setelah krisis reputasi akibat dua kecelakaan fatal 737 MAX pada 2018 dan 2019. Data Briefing.com mencatat ini menjadi kerugian kuartalan ke-17 berturut-turut bagi Boeing. Sementara pesaingnya Airbus justru mencatat kenaikan laba 14% menjadi 1,1 miliar dolar Amerika atau setara 18 triliun rupiah. Namun Boeing unggul dalam jumlah pesanan mencapai 774 unit hingga akhir September, melampaui Airbus yang hanya mencatat 514 pesanan. Di sisi lain, Boeing masih menghadapi aksi mogok lebih dari 3.000 pekerja di fasilitas pertahanannya di St. Louis yang menolak tawaran kontrak baru. Serikat Pekerja menuding Boeing tak bernegosiasi dengan etikat baik dan menyebut keterampilan mereka tak tergantikan. Akibat laporan rugi dan gejolak tenaga kerja tersebut, saham Boeing ditutup turun 4,4% pada perdagangan Rabu.